Shalom semuanya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di channel Family Corner yang luar biasa. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan Family Corner akan terberkati dengan luar biasa. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, sebelum kita sharing, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sharing yang luar biasa pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kiranya apa yang kami terima, apa yang kami sharingkan melalui channel Family Corner ini Tuhan, dapat membuka hati kami, pikiran kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, mengenal dan lebih dalam lagi kepadamu. Roh Kudus, urapi semua yang menonton channel ini. Dengan luar biasa urapan-Mu turun atas kami, dimanapun kami berada. Juga kami yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa, saya percaya ini pertemuan yang kesekian dengan Family Channel yang luar biasa. Family Corner, suatu tempat di mana kita bisa bertumbuh dalam satu keluarga Tuhan. Saya akan memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bicara tentang keluarga, tentang family, maka yang pertama adalah ada dua pribadi yang dipersatukan oleh Allah. Dua pribadi siapa? Yaitu kalau kita di dalam suatu pernikahan ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, itu yang dipersatukan oleh Allah. Sekali lagi, ketika pemberkatan pernikahan kudus, ada Allah di sana. Ada Tuhan yang ada di sana, yang menyaksikan pernikahan. Dua pribadi dengan latar belakang yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, bahkan lingkungan masing-masing yang berbeda, dipersatukan oleh Allah yang luar biasa. Suatu kejadian ketika kemudian pernikahan kudus berlangsung. Ada sesuatu yang kita ingatkan lagi, yaitu janji nikah. Dalam janji nikah ada yang katakan, semua mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Bahwa suami, istri menjadi satu-satunya. Suami yang sah, istri yang sah, saling mengasihi di dalam Tuhan, dalam segala keadaan. Segala keadaan, suka, duka, berkelimpahan atau kekurangan, bahkan dalam keadaan sakit, atau mungkin pasti biasanya keadaan sehat. Dan yang satu lagi, sampai maut memisahkan. Wow, luar biasa karena apa? Allah mempersatukan kita semua di dalam satu pernikahan kudus, suami istri, dan satu lagi ada janji. Sekali lagi, dua keluarga dipersatukan, dua keluarga besar nantinya akan juga dipersatukan. Tema kali ini bukan hanya untuk yang sudah menikah, tapi bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam proses, maupun yang baru, pengantin baru, maupun yang sudah lama bertahun-tahun dalam pernikahan. Saya percaya ada dua keluarga besar yang namanya nanti mertua, saudara ipar, kakak adik, bahkan seluruh keluarganya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dipersatukan Allah. Sekali lagi, sebelum masuk di dalam tema, ketika satu keluarga sudah dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan yang kudus, selalu saya sampaikan, saat itulah yang namanya bulan promosi sudah berakhir. Tuh, kok bulan promosi ya? Iya, ketika dalam pendekatan satu dengan yang lain selalu menampilkan yang terbaik, apapun itu. Selalu menampilkan ya, aduh sudahlah jangan aku saja. Selalu berikan terbaik untuk calon pasangan hidupnya. Maka ketika sudah diikat dalam pernikahan kudus, sekali lagi, bulan promosi sudah berakhir, dan inilah yang akan kita hadapi satu persatu, hari demi hari, setiap saat. Sesuatu yang dulunya belum terungkap, jadi kelihatan. Yang tadinya kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak tahu karena
belum dipersatukan di dalam satu keluarga, kita tidak tahu. Tetapi ketika kemudian di dalam satu ikatan pernikahan, maka semuanya akan terbuka. Karena itu pentingnya. Satu keluarga itu adalah satu komunitas kecil yang mempunyai hubungan yang sangat unik. Sangat unik. Bayangkan ada hubungan suami istri, keseharian, kemudian ada hubungan mertua dan menantu, ada ipar, dan banyak hal. Karena itu dikatakan ketika komunitas kecil ini, yang unik ini, ada Tuhan Yesus, maka kita mulai melangkah. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya ingatkan kembali ketika di dalam satu keluarga, selalu di dalam satu konseling pranikah, ada yang namanya kasih Kristus adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup suami istri. Ayatnya di Efesus 5, 23, 22 sampai 33, saya tidak akan semuanya bahas. Sebelum masuk ke tema, saya hanya mengingatkan, merefresh bahwa satu keluarga, dikatakan di ayat yang ke-22, Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat yang ke-25, dikatakan lagi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana, katakan apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadamu. Artinya apa? Menyerahkan dirinya bagi semuanya. Kemudian ikatan ini, suami istri, saya nggak bahas ini secara detail karena pasti semuanya sudah di luar kepala, hafal, bahkan tahu. Tapi coba, ayat yang ke-32, dikatakan bahwa rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Bagi semua suami dan istri. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Titik. Ini introduction. Jadi ketika ikatan di dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Ada kewajiban. Itu belum ke anak. Setelah kemudian muncul putra-putri yang terkasih. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Luar biasa. Suami, istri, anak. Ikatan kecil. Keluarga yang luar biasa dan saya percaya Tuhan sudah punya rencana atas hidup setiap masing-masing keluarga. Nah, bagaimana tema pada malam hari ini, siang hari ini, atau pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan adalah Kristus yang utama di dalam keluarga. Kristus yang utama di dalam keluarga. Bagaimana menempatkan Kristus di dalam keluarga? Di dalam satu keluarga, kalau kondisi aman-aman, kondisi semua baik-baik saja, mungkin keluarga aku nggak ada masalah, selama ini fine-fine saja, ekonomi baik-baik, kesehatan baik-baik, semuanya oke. Mungkin, tapi kita akan belajar bagaimana menempatkan Kristus sebagai yang utama ketika badai, ada angin topan, ada masalah di dalam keluarga. Maka perikop yang akan saya bawakan adalah Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Temanya adalah angin ribut yang diredakan. Semua tahu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan refresh dulu. Ada beberapa bab, ada beberapa perikop di atasnya. Akan kita pelajari sedikit, selintas saja. Yang pertama, Yesus menyembuhkan sakit kusta ada di Matius 8. Perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus melakukan mujizat.
menyembuhkan sakit kusta. Kan ketika suatu kejadian ada runtutan. Kemudian Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Di Matius 8. Temanya, perikopnya. Ada mujizat lagi. Yang sakit disembuhkan. Yang kusta ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak mungkin. Kusta adalah satu penyakit yang kita tahu semuanya pada zaman itu. Yang penyakit kutukan, tidak tersembuhkan, bahkan harus disingkirkan dari komunitas. Mereka ada di luar komunitas. Dan ketika masuk, mereka teriak, aku kusta. Kemudian, berikutnya, di Matius 8 ayat 14 sampai 17. Perikopnya adalah, Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang lain. Katakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Sekali lagi mujizat Tuhan dinyatakan. Banyak hal yang dilakukan Tuhan sebelum badai mengamuk di antara murid-murid mereka. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Matius 8 ayat 18 sampai 22, bagaimana mengikuti Yesus. Ada rangkaian peristiwa sebelum angin ribut diredakan. Apakah murid-murid di situ tidak ada? Pasti ada. Apakah tidak tercatat? Tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin dalam pikiran manusia. Tuhan bisa lakukan semuanya. Nah, pada saat ini, saya akan bahas tentang bagaimana kalau tiba-tiba ada badai. Bagaimana tiba-tiba masalah datang tiba-tiba. Kita akan baca satu persatu. Di Matius 8 ayat 23. Kita akan baca sama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Matius 8:23. Ada Yesus naik dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Ayo kita coba lompat ke Markus 4 ayat 35 dan 36. Markus 4 ayat 35. Dikatakan, pada hari itu, dikatakan, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa inisiatornya? Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kemudian 36 dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada satu perahu, ada Tuhan Yesus. Ada perahu-perahu yang lain yang bersama-sama Yesus. Itu lebih detail. Tetapi dikatakan bahwa ada Yesus di dalam perahu. Ada murid-murid yang mengikuti. Inisiatif yang mengajak itu bukan murid-murid, ayo kita ke seberang. Yesus akan mengajarkan sesuatu kepada murid-murid. Ketika kemudian ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Dikatakan di Matius 8 ayat 24. Tiba-tiba angin ribut datang. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang masalah di dalam keluarga rasanya tiba-tiba. Nggak ada persiapan. Kok masalah tiba-tiba muncul? Kalau ada persiapan, enak. Setiap masalah ketika kita kemudian merasa, oh ya, bentar lagi ada masalah ini, kita siap-siap aja. Enggak. Masalah apa? Yang pertama mungkin masalah kesehatan. Tiba-tiba ada informasi bahwa ada sesuatu penyakit yang menimpa kita, saudara kita, maksudnya anak kita, istri kita.
dalam satu keluarga, mertua, tiba-tiba goncang. Tiba-tiba, aduh harus lakukan apa ini, bingung. Satu, masalah kesehatan yang tiba-tiba muncul. Yang kedua, biasanya adalah masalah klasik, yaitu apa? Keuangan. Tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Tiba-tiba harus melakukan sesuatu untuk melakukan kewajiban keuangan. Mendadak rasanya, wah, gak pernah kita pikirkan tiba-tiba kita perlu sesuatu yang harus kita lakukan dalam keuangan. Yang ketiga, saya bahas di sini adalah masalah komunikasi. Kenapa? Komunikasi bisa menimbulkan badai. Komunikasi yang kurang baik sering terjadi di antara suami istri, kalau ada dengan anak. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan aktivitasnya. Masing-masing punya aktivitas sendiri, anak dengan gadgetnya, papa dengan kesibukan kerjanya, mama dengan kesibukan yang lain. Kualitas komunikasi yang bersifat rutin, artinya gini, ya pokoknya hari Minggu kita ke gereja bareng-bareng yuk. Selesai pulang, masuk kamar masing-masing, main gadget. Komunikasi yang kurang baik. Pagi, siang, malam, lakukan yang sama. Inilah kualitas dari komunikasi. Ini jadi badai nantinya. Tadi yang rutin biasa, kalau tiba-tiba sesuatu masalah, sama seperti ketika muridnya. Di ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikop di atasnya, Tuhan melakukan mujizat, menyembuhkan orang kusta, bahkan menyembuhkan dari mertua Petrus. Mereka lupa. Mereka tiba-tiba sepertinya, Yesus, waduh, gak ngerti aku harus akan apa. Kenapa? Karena semua sifat bersifat sama seperti murid. Tiba-tiba mereka kebingungan dengan mereka yang alami. Mungkin kita mengalami yang sama. Ketika masalah terjadi, apa yang aku lakukan? Kemana Yesus? Kita lupa. Bahkan ketika kemudian murid-muridnya saking bingungnya. Di Matius tadi katakan, ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya, dikatakan, membangunkan dia, katanya. Coba bayangkan, murid-murid yang luar biasa bersama-sama Kristus, membangunkan dia, katanya. Tuhan, tolonglah. Apa? Kita binasa. Wow, Tuhan Yesus yang luar biasa melakukan mujizat di depan mata mereka. Tiba-tiba mereka bisa berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa, karena di dalam satu perahu mereka lupa. Mereka tidak ingat sama sekali apa yang sudah mereka lakukan bersama Tuhan Yesus. Apa saja yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka lupa. Bahkan mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Seakan-akan Tuhan Yesus ikut juga terlibat nantinya membuat mereka binasa. Berapa banyak kita yang selalu di dalam kehidupan kita ditolong Tuhan, menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, tapi kita tidak pernah merasakan. Karena apa? Karena kita anggap yang biasa. Sakit, aduh terima kasih sembuh. Iya. Oh, karena kan aku minum obat. Oh, aku bisa. Oh ya kan, tabunganku lumayan, depositoku cukup lah. Tetapi ketika badai, tiba-tiba apa yang terjadi? Murid-muridnya berkata, membangunkan dia dan berkata, saya percaya, pasti dengan teriakan. Kita binasa. Wow. Mereka yang selalu bersama Tuhan Yesus, ketakutan yang luar biasa di dalam menghadapi masalah, bisa mengucapkan, kita binasa. Artinya Yesus dan murid-muridnya binasa. Berapa banyak kita kadang-kadang lupa. Kondisi tertekan sehingga kita terus kemudian bingung.
Kemudian kita takut. Padahal setiap hari, setiap denyut nafas, denyut nadi kita, nafas kita, itu karena kemurahan Tuhan saja. Ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Berapa banyak? Tuhan Yesus mengingatkan muridnya yang kurang percaya. Kadang-kadang kepanikan dalam hidup kita, di dalam satu keluarga, masalah tiba-tiba, satu penyakit yang tidak tersembuhkan, tiba-tiba demam tinggi, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba sesuatu yang membuat panik. Kita lupa ada Tuhan Yesus. Yesus yang selalu hadir dan mereka bersama-sama. Tidak mereka ingat lagi apa karyanya. Bahkan di ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Yesus ketika tertidur, dia 100% manusia setelah pelayanan. Yesus tertidur, tetapi Yesus juga 100% Allah. Semua ciptaannya ada di dalam kendalinya. Bahkan badai, bahkan penyakit, sesuatu yang ditakutkan pada zaman itu. Zaman ini banyak sekali penyakit-penyakit yang menakutkan. Mungkin istri kita, anak kita, suami kita, tiba-tiba dalam kondisi yang rasanya, aduh, nggak mungkin sembuh ini rasanya. Tapi ingatlah, karya Yesus yang luar biasa, memampukan setiap dari kita semua, anak-anaknya. Kenapa? Kembali pada pagi, siang, sore, malam hari ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih sedang menyaksikan di Family Corner ini, saya percaya, bukan satu kebetulan, ada kuasa yang selalu menyertai. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi dalam kepanikan, kebingungan, dalam masalah, di dalam badai yang tiba-tiba datang? Yang pertama adalah kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekat pada pokok anggur. Di awal sudah saya singgung, di dalam pernikahan ada Tuhan Yesus. Ada Allah yang menyaksikan. Kemudian berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat, dalam keadaan apapun, ada sesuatu, Roh Kudus yang menguatkan. Melekat di dalam Tuhan adalah mengerti siapa pribadi Tuhan Yesus. Apa saja sudah dilakukan sepanjang hidup kita. Bahkan sampai dengan detik ini ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih sedang menyaksikan. Apa sih? Kadang-kadang, apa ya? Rasanya apa ya? Tuhan saksikan apa ya? Kita lupa. Oksigen yang kita hirup masih free. Kalau di rumah sakit, mohon maaf, pasang oksigen ada harga yang dibayar. Denyut jantung normal. Puji Tuhan. Mata terbuka lebar untuk melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa. Ciptaannya bisa kita lihat di sekeliling kita. Melekat. Katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita lakukan akan dilihat orang. Itulah buah. Itulah buah yang disaksikan. Kita punya Allah yang besar.
Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Buah. Tuhan mengingatkan buah. Dikatakan, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, Tuhan yang luar biasa itu sudah ada dalam diri kita. Terus, melekatlah kepada Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, iman tidak besar. Iman yang benar bisa memindahkan gunung. Iman yang sebesar biji sesawi yang benar bisa merubah sesuatu. Iman yang benar. Yang kedua dikatakan bahwa ketika melekat di dalam pokok anggur yang benar, itu adalah bicara tentang bagaimana kita tidak sekedar percaya. Kita tidak sekedar percaya pada Tuhan Yesus. Enggak. Tetapi mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita pada Tuhan. Mempercayakan. Bahasa Inggris mungkin lebih kelihatan. Believe dan trust. Ketika believe bicara tentang kebenaran, oh iya saya percaya. Tuhan Yesus luar biasa, iya saya percaya. Melakukan mujizat, iya saya percaya. Bangkit pada hari ketiga, saya percaya. Hanya percaya. Melakukan mujizat, kemudian bangkit. Dia sang juru selamat. Yes, saya percaya. Tapi kurang. Kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada dia. Ada bagian kita yang kita lakukan. Bekerja tetap harus lakukan. Berdoa tiada henti, yes. Tapi mempercayakan hidup kita. Karena dia punya otoritas penuh atas hidup kita. Ada beda. Maka ketika trust itu berfokus pada integritas. Ada tidak ada Tuhan Yesus, saya tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, Tuhan nomor satu. Kita melihat ada pribadi yang terus berikan kekuatan. Ada pribadi yang terus dengan penghiburan. Dan tentunya ada pribadi yang terus membimbing setiap langkah kita. Mudah? Tidak juga. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus apa mudah? Saya bilang, enggak juga. Karena ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka ada bagian-bagian yang Tuhan lakukan. Mungkin doa kita tidak dijawab. Mungkin rasanya lambat. Tuhan, masalah kok belum selesai-selesai. Atau mungkin kadang-kadang, Tuhan, rasanya kok berat ya. Aku sudah berdoa, sudah melakukan perintah Tuhan, aku sudah ke gereja rutin, ikut kegiatan ibadah. Kita lupa. Satu hal, ikut Tuhan tidak bicara tentang sesuatu yang bersifat transaksional. Kalau aku akan lakukan ini, Tuhan akan lakukan itu untuk saya. Tidak. Lakukan bagian kita. Tuhan punya otoritas penuh atas hidup kita, atas hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika masalah terjadi pun, saya percaya Tuhan izinkan. Sekali lagi, Tuhan izinkan. Sama seperti Ayub. Luar biasa. Tapi Tuhan izinkan. Iblis. Tuhan izinkan. Artinya apa? Semua dalam kendali Allah. Semua di dalam kendali Tuhan. Bahkan semua yang terjadi dalam hidup kita. Maka bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita. Melekat pada pokok anggun yang benar. Itulah satu-satunya. Untuk supaya kita bisa kuat bertahan. Oh, aku sudah melekat. Sudah belajar. Satu hal lagi. Kita perlu bimbingan Roh Kudus.
Saya nggak akan banyak ayat Yohanes 14:25-27 bicara tentang Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh penghibur. Yohanes 14 ayat 25-27 itu banyak. Tapi sebenarnya saya akan bahas sedikit ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena itu kasih. Maka ketika kita tadi melekat mengasihi Tuhan, maka ada konsekuensinya bagian kita. Menuruti segala perintah. Kemudian ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan apa? Kepadamu, kepada kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Seorang penolong yang lain dikatakan. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu, menyertai kita semua selama-lamanya. Bukan 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, setahun. Ayat 17. Apa yang diberikan Tuhan Yesus? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Katakan. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Bagaimana dunia kok tidak bisa mengenal dia? Kalau nggak percaya Yesus bagaimana? Orang bisa percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karya Roh Kudus. Kita mengenal Roh Kudus. Mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Itu karena ada karya Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya Tuhan, aku mengaku Yesus adalah Tuhan. Aku percaya dia Juru Selamatku. Dia menyelamatkan, menjanjikan kehidupan kekal yang luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sudah bekerja. Kita mengenal sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh kebenaran Tuhan. Dunia tidak bisa menerima karena apa? Kalau nggak mengaku Yesus adalah Tuhan, bagaimana bisa menerima? Kalau dia mengatakan bahwa aku nggak kenal Yesus, aku nggak mau. Pilihan ada di tempat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Tapi di ayat 25 dikatakan bahwa gini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Ayat 26, tetapi penghibur dia itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kata yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Apa? Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karya Roh Kudus. Bukan semua yang telah diajarkan. Semua apa yang Tuhan lakukan. Apa yang semua Tuhan janjikan. Diingatkan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Karya Roh Kudus. Kita perlu bimbingannya. Kita perlu terus. Dalam berdoa pun. Tuhan, aku nggak bisa berdoa gimana caranya. Minta Roh Kudus. Bimbing aku Roh Kudus. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan lagu Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Jangan cuma dinyanyikan. Ayo kita lakukan. Pagi, siang, sore, malam. Aku perlu bimbingan. Dan ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Satu, damai sejahtera. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh uang. Damai sejahtera. Ditinggalkan Tuhan. Untuk kita semua. Dikatakan bahwa ketika ditinggalkan, terus diapakan? Jangan lupa, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sudah ditinggalkan, Tuhan ini damai sejahtera. Diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kita, keluarga-keluarga. Suami, istri, anak, mertua, keponakan, ipar, semuanya. Damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Dikatakan, ketika diberikan. Dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berbeda. Damai sejahtera berbeda dengan kesenangan. Kita mau
Pengen refreshing bisa ke tempat wisata. Senang, iya. Nonton sesuatu yang mungkin ya banyak canda tawa, tapi senang. Tapi damai sejahtera tidak bisa. Karena damai sejahtera itu datang dari Allah. Ketika damai sejahtera ada, salah satu bukti bahwa Roh Kudus mengajarkan kita. Karya Roh Kudus yang ada di dalam keluarga kita. Ada damai sejahtera. Bahkan ketika masalah terjadi, ketika badai topan, semuanya damai sejahtera sukacita Allah tidak akan sirna. Tiba-tiba masalahnya kok ruwet gini ya, kapan selesainya? Rasanya nggak kuat. Enggak. Ada Roh Kudus mengingatkan. Ada damai sejahtera. Dikatakan tidak seperti. Dan di bagian terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa kan? Masalah boleh terjadi. Badai boleh ada. Mungkin sakit menyakit. Mungkin keuangan. Mungkin hal yang lain. Semuanya saya percaya. Ketika terjadi dengan tiba-tiba, Tuhan katakan, ada damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita semua. Ada Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Oh, luar biasa. Siapa sih yang di sini, yang mendengarkan, yang melihat channel Family Corner ini nggak ada masalah. Semua ada. Bahkan saya pun di sini sedang menyampaikan sesuatu juga ada menghadapi masalah juga. Ada banyak. Apa yang membedakan dengan orang di luar Tuhan? Masalah boleh terjadi. Damai sejahtera sukacita Allah kiranya terus berikan kekuatan. Katakan bahwa ya, kalau sesuatu terjadi, maka Allah itu kasih. Maka hukum kasih itu yang pertama kali. Mengasihi satu dengan yang lain. Saling memaafkan kalau ada masalah. Kalau itu hanya masalah komunikasi, masalah hubungan dan keluarga yang lain. Berapa banyak kita masih pegang ego. Aku kan, kamu kan, nah kalau ada kan gini biasanya sih akan timbul masalah karena merasa satu dengan yang lainnya lebih tinggi. Sehingga masalah tidak selesai. Orang bilang, orang dunia katakan duit bisa dicari. Tapi ketika komunikasi tidak bagus, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Kecuali kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati yang bisa menyelesaikan. Saling menjaga, merendahkan hati. Memaafkan. Mengasihi. Dikatakan Matius 22:37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Matius 22:37. Allah nomor satu. Kasih semuanya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di Matius 22:39 dikatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang kita dengan orang lain bisa memaafkan, tapi dengan keluarga dekat hubungan jadi tidak tambah bagus. Karena apa? Saya katakan di awal bahwa keluarga adalah satu komunitas yang unik. Karena di situ ada perasaan, di situ ada hierarki, ada semuanya. Sehingga ketika masalah terjadi, Tuhan menginginkan, kasihlah sesamamu. Bahkan rendahkanlah dirimu. Cara mengasihi orang lain dengan cara memaafkan. Mengampuni 70x7. Kita biasanya nggak sampai 70x7. Peringatan hanya berapa kali? 3 kali. Ini ya, tak peringatan pertama kali ya. Awas, jangan diulangi. Loh, kedua loh ini, kamu tak ingatkan lagi loh. Awas kalau yang ketiga. Kejadian lagi. Ini sudah ketiga kali.
Berapa banyak? Ketika terjadi sesuatu yang mungkin menyinggung ego kita, menyinggung keluarga kita. Berapa banyak kemudian, wah, 3 kali ya tak peringatkan ya. Tuhan tidak berkata demikian. Kasih, ampuni. 70 kali. Tiada batas. Itu akan memberikan damai sejahtera yang mungkin hilang. Itu akan memberikan damai sejahtera yang mungkin saat ini tidak Bapak Ibu rasakan. Kenapa? Mengampuni hal yang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Memberi, oh dia sudah tak maafkan. Bukan kemudian, ya tak maafkan. Tapi awas dia, jangan ulangi lagi loh ya. Ada ancaman lagi muncul, awas. Dan yang berikutnya adalah ketika kemudian suatu masalah, ada Roh Kudus, badai segala macam. Dan yang terakhir adalah tetap bersyukur dan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17 katakan, tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang berikutnya, mengatasi segala masalah. Tetap bersukacita. Bersukacita bukan berarti kemudian tertawa pagi, siang, sore, malam. Damai sejahtera yang membuat kita beda. Tetap tenang. Ada kerendahan hati. Mau mengampuni. Timbul sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Berdoa untuk siapa? Kadang-kadang kalau bicara tentang doa, prioritas utama doa itu adalah saya. Tuhan, aku banyak masalah. Tuhan berkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan. Semuanya berpusat kepada, ayo kita belajar. Berdoa yang pertama untuk orang lain. Untuk keluarga, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami mendoakan anak, anak mendoakan keluarga, mertua, tetangga kiri kanan, kemudian yang lain, teman-teman sekantor, orang-orang yang mungkin kita sakiti. Karena apa? Setiap ucapan kita kan kadang-kadang lepas. Doakan, Tuhan ampuni si A ini. Mungkin ada kata-kata Tuhan. Berkati mereka supaya Tuhan berikan yang terbaik untuk si A, si B, si C. Berdoa untuk orang lain membuat kita ringan. Tapi berdoa untuk diri kita sendiri semakin membuat kita berat. Karena apa? Ukuran kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Tuhan loh gak jawab. Aku sudah berdoa gak dijawab Tuhan. Aku sudah minta ini, minta ini. Tuhan mengatakan, itu kan keinginanmu, bukan yang kau butuhkan. Maka kita tetap berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Berdoa untuk bangsa negara ini. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk lingkungan. Dan semuanya. Terutama, tentunya, orang ketika di dalam masalah, di dalam badai, biasanya doanya lebih kencang. Maka pada saat ini, ayo kita belajar. Ada masalah, tidak ada masalah, kualitas doa kita tetap sama. Sama ketika kita menerima berkat. Oh Tuhan, terima kasih berkat-Mu luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih ada cobaan. Apapun, ujian boleh aku lalui karena aku tahu aku akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena aku hebat. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang berikan kekuatan. Itu yang membedakan. Jadi tetap standarnya sama. Jangan ketika nggak punya duit, aduh Tuhan, aku tolong, aku Tuhan, saya menangis-nangis. Tapi ketika dapat duit banyak, wah, selali. Lupa. Tetap berdoa. Dan yang terakhir, mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua yang terkasih di dalam Tuhan. Yang menyaksikan Family Corner saat ini, percayalah,
Ucapan syukur dalam segala hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Artinya dalam keadaan apapun, Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku mengucap syukur. Mulai bangun pagi hari, Tuhan aku mengucap syukur atas berkat-Mu pagi hari ini. Saya percaya Tuhan ketika beraktivitas Tuhan, Engkau menyertai aku. Ketika mau tidur, mau makan, siang, pagi, siang, sore, malam, aktivitas apapun bawa dalam doa. Ada ucapan syukur kesempatan atau Tuhan berikan. Karena tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti kita bisa menyaksikan, bisa mendengarkan, bahkan bisa sharing firman Tuhan. Orang banyak mencari tapi nggak ketemu. Puji Tuhan, saya percaya melalui Family Corner ini ada banyak hal yang kita dapatkan. Bukan hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, tapi kami yang menyampaikan juga dapat banyak hal. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika badai datang, percayalah, ada penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada Roh Kudus menghibur kita dalam apapun keadaan kita. Dalam kedukaan, dalam kesukaan, semuanya ada kekuatan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus berkarya, ada sesuatu yang diubahkan melalui karya Roh Kudusnya. Amin. Kiranya sharing pada saat ini, dan saya akhiri, dan saya percaya, biar semua jadi berkat bagi kita semua. Bukannya saat ini, tapi coba kita keluar sebentar. Tuhan terima kasih. Ada keluarga yang luar biasa. Tuhan pulihkan. Badai mungkin masih belum selesai. Masalah mungkin belum reda. Tapi karya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami peroleh pada sore, pagi, malam hari ini, ketika kami menyaksikan Family Corner ini Tuhan, dapat membuka hati dan pikiran kami untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kami tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi orang yang lebih sabar lagi, mau mengampuni. Bahkan ketika badai saat ini belum reda pun, kami tahu penyertaan-Mu selalu memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk keluar sebagai pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk terus mengerti semua rencana-Mu, semua keadaan yang kami alami. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kiranya semua yang menyaksikan Family Corner mendapatkan jamahan dari Tuhan Yesus, dipulihkan, dilindungi, bahkan diberkati. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus semuanya berkata bersama saya, Kak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.